Nah, Bapak-bapak jamaah pengawasan Jialing, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini pada bahasan wamin makruhatil wudu'i. Makruhnya dalam wudu. Kemarin kita sudah bahas airnya untuk digunakan berwudu. Kalau salah be air yang digunakan berwudu, ente sah berwudu gitu. Kemudian kita juga sudah mempelajari pardu-pardunya wudu. Kalau yang pardunya tidak dilaksanakan, tidak sah be wudu. Kemarin juga kita sudah mempelajari sunnah-sunnahnya wudu sebagai tambahan pahala, bahkan ada bonus surga kemarin ya bagi orang yang melaksanakannya. Sayang sekali ya kalau misalkan kita tidak sampai mau melaksanakan sunnah kan gitu. Nah, setelah yang wajib ya, setelah yang dasar dulu airnya, kemudian yang wajib untuk dilakukannya, kemudian yang sunnah untuk dilakukannya. Nah, yang ini kita bahas kemakruhannya. Apa saja yang makruh dalam wudu. Kenapa para ulama tetap ngebahas hal-hal yang makruh dalam wudu? Sedangkan makruh itu secara definisi apa? Kalau dilaksanakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan sunnah. Kan makruh gitu. Terjemahannya dibenci. Untuk fikih sekarang makruh itu terjemahannya. Kecuali pas awal-awal makruh di atas haram makruh itu. Tapi para ulama sekarang membuatkan definisi makruh itu adalah apabila dikerjakan sebenarnya tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mah bagus sunnah hukumnya. Itunya. Jadi kalau kita melaksanakan kemakruhan ini berarti kita tidak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa, makruh. Itu mendapat dosa. Tidak mendapatkan dosa. Tetapi ternyata si posisi makruh tadi memang ada di ujung ibadah kita. Termasuk penentu juga. Kalau orang berani melakukan kemakruhan, otomatis hukum bola saljunya dia akan berani meninggalkan sunnah. Kalau orang sudah berani meninggalkan sunnah, maka dia pasti berani menyepelekan yang wajib. Los be pokoknya jadina ibadah. Awal muasalna dari menyepelekan kemakruhan tadi. Nu makruh dianggaplah tibang makruh iya. Akhirnya nu sunah ge lah tibang sunah iya. Yang wajib ge akhirnya dah tibang kos gitu iya. Nah, maka kita pelajari apa saja yang makruh, mudah-mudahan kita bisa meninggalkannya. Supaya kita bisa dianggap termasuk orang yang mengagungkan agama, tidak menyepelekan hal-hal yang walaupun remeh. Nah, di antara makruhnya wudu yang pertama adalah al-israfu fil ma'i, berlebihan di dalam masalah airnya. Berlebihan di dalam penggunaan air. Ka'ayyazida ala salasi, seperti orang menambahi dari 3. Kan sunahnya 3. Saya mau 4 gitu. 4 kali itu hukumnya makruh. Udah be kalau misalkan patokannya 3 mah 3 gitu. Jangan ditambahi jadi 4. Kalau 4 justru jadi makruh. Padahal dia udah tahu patokannya 3, tapi dia nganggap remeh, udah 4 juga nggak apa-apa. Awalnya dari situ. Baru tumbuh benih-benih yang lain. Kalau dia sadar bahwa patokan dari nabinya 3, maka apapun yang terjadi dia usahakan untuk melakukannya 3 kali. Sebagai bentuk mengikuti standar yang dilakukan oleh Nabi, rasa cinta ke Kanjeng Nabi. Au yakhuza fil ghurfati ziyadatan amma yakfi al udwa. Atau yang kedua nih, kalau yang pertama tadi masalahnya digerakkan. Gerakan orang yang berwudunya, kitanya melebihkan dari 3 kali itu hukumnya makruh. Yang kedua yang menjadi makruh adalah keadaan airnya. Airnya iya. Jadi yang kita bahas kalau tadi orangnya, kitanya, tinggal kita tanya sama diri sendiri nih. Saya 4 suka melakukan enggak? Kalau enggak mah aman. 5 apalagi gitu. Jangan.
Nah sekarang di masalah airnya, au yakhuza fil gurpati ziyadatan ama yakfil udwa. Kita berwudu dengan air yang lebih dari cukup untuk membasuh anggota. Tinggal dihitung airnya tuh. Yang kita pakai itu boros gitu bahasa Indonesia, boros atau pas sesuai kebutuhan kita berwudu. Kalau misalkan lebih, itu berarti kita melakukan kemakruhan dan pemborosan. Mubazir karena caina, sedangkan mubazir teh babaturana setan. Mungkin terkesan sederhana ya, terkesan air lebih hasana meureun moal meureun gitu. Tapi mari kita bahas dalam faktanya di lapangan sekarang. Hampir di mana-mana dengan sengaja masjid menyediakan air untuk diboros-boroskan. Dengan kerannya yang gede, akhirnya membuat jamaah dalam tanda kutip secara tidak langsung terpaksa juga untuk boros. Nah, bagi para orang-orang yang ada di masjid, nah tinggal ngakali nih, gimana kita jangan sampai menjadi bagian orang melakukan keborosan, kan gitu nah. Iya, orang melakukan kemakruhan. Kalau kita sebagai penyedia jasa kemakruhan, berarti kitalah penyebab kemakruhan tersebut. Nah ngakalana kumaha tah? Untung abdi mah lain anggota masjid. Ngena jasa ngomongna. Heureuy Pak, heureuy. Amun Pak. Heureuy. Bikin pula Pak, besok saya bikin pula. Tapi ngajar kena saeutik kok. Nah, apakah akan dibuatkan instruksi atau diganti keran apa? Aya keran nu pelitenya. Begitu dibuka, saeutik mah. Ada. Biru. Nah, nu kos gitu teh, Wak. Jadi irit. Padahal eta nu pasna gitu. Apa mau langsung aja kita telepon ke Jepang minta alat yang pakai sensor? Boleh. Boleh? Nah, itu dari segi airnya. Kalau bisa kita jangan jadi bagian untuk pembuka jalan kemakruhan tadi. Walau kana yagtarifu minal bahri, walaupun kita ngambil airnya di laut. Memang hadisnya kos gitu. Jangan boros dalam air walaupun di laut. Hadisnya. Jadi bukan karena airnya nggak ada, nggak boleh boros itu. Walaupun kita wudunya di laut, kita siuk airnya itu laut, kita nyukan, tapi kita was itu tetap hukumnya makruh. Walaupun cairnya di laut. Jadi kemakruhannya bukan pada masjid yo airnya loba, begitu bukan. Tapi menjadi orang mubazirnya itu. Nah ini pun wa mahalu kaunil isrofi makruhan in kanal ma'u mubahan au mamlukan lahu. Keadaan wudu kita disebut wudu yang makruh kalau airnya tadi air yang mubah, boleh dipakai apa aja. Au mamlukan lahu, atau itu airnya memang punya kita pribadi. Seperti air di rumah kita. Boros kita nih wudunya. Nggak apa-apa, makruh. Atau di masjid kita anggap mubah lah ya Teh lah. Karena memang tidak pernah ada omongan temenang ngalacai atau temenang nyisan, tidak ada kayak gitu ya. Berarti anggaplah itu air masjid, air mubah. Air mubah itu kalau dipakai dengan mubazir hukumnya makruh. Jadi kalau kita di rumah atau di masjid berwudu dengan lebih dari kapasitas yang seharusnya kita pakai, hukumnya makruh. Nah kalau kita sepelekan makruh tadi, kenapa? Aman, kenapa? Ada yang ngambil air. Iya, hukumnya makruh gitu. Tetap kena kemakruhan. Walaupun nggak ada hukum apa-apa, tapi dengan kemakruhan tadi orang jadi sepele. Nanti menyepelekan yang sunnah, menyepelekan yang wajib. Fa in kana musabbalan lil wudu ikal pasaki. Kalau airnya tadi memang dikhususkan untuk wudu. Kalpasaki seperti pancuran. Pancuran itu kalau kita zaman dulu mah air ngalaman tuh Pak. Hah? Ada mata airnya. Oh,
Bukan. Pasaki itu padasan. Padasan. Jadi dia alat buatan. Pasak itu alat buatan. Bukan, kalau itu kan alami. Yang di sawah. Pancuran sawah itu mah, pancuran mata air. Ini pasak mah dia padasan, dibuat dari drum, tembikar, atau kalau di kampung-kampung mah dari kayak jerigen biru tuh, jerigen biru. Itu pasak. Atau ada lagi yang lebih umum, kalau buat di masjid mah biasanya dibikin balokan kotak kecil atas, dari ada agak atas, tapi tempatnya kecil, bukan kobak. Baru ada bolongan-bolongannya. Yang baheula digobang gitu ta. Memang ada kobak tapi tinggi, bukan buat mandi, diisi air, baru ada pancurannya, ada kerannya. Itu pasak. Nah, kalau dia memang tempatnya dikhususkan untuk wudhu seperti itu kan memang jerigen buat wudhu. Atau yang bak tadi itu bak buat wudhu. Musabbal lil wudu'i. Au mamlukan lil goiri, atau memang airnya punya orang lain. Seperti kita namu di rumah orang, airnya punya orang. Wa azina fil wudu'i, dipersilahkan kita untuk berwudu. Walam ya'zan fil isrof, tapi jangan banyak-banyak karena lagi kering misalkan itu. Ada omongan jangan boros ya gitu misalkan. Maka kalau airnya memang spesial untuk wudu, atau airnya punya orang yang kita dilarang berlebihan, maka berlebihan dari yang seyogianya dipakai buat wudu, hukumnya haram. Jadi wudu kita wudu yang dosa. Sah teu wuduna? Atuh sah. Beda antara haram jeung teu sah mah beda. Wudunya tetap sah seperti wudu dengan air curian, tapi haram hukumnya. Kalau air wudu yang memang dipersiapkan untuk wudu tadi kita pakai boros. Coba bayangkan we kieu ayeuna. Subuh-subuh jam 3 misalkan. Pan ararek salat subuh jam 4 teh. Ki Arif udah bangun. Kebelat ke masjid. Di masjid ada pasak. Memang di sini kan nggak ada, misalkan di masjid mana. Eta pasak teh tempat ngalaudu kudu ditimbah heula. Zaman dulu mah dimasukin ke situ. Itu khusus buat wudu nang nimbak Ki Arif. Tiba-tiba jelema ngalauduna boros, atuh ngambek batur. Itu logika untuk manusianya aja, apalagi ini air punya Allah yang memang ada perintahnya buat diirit-irit. Kalau airnya mubah, makruh hukumnya diboros-boros. Kalau airnya memang buat wudu, apalagi buat wudu banyak orang nanti gantian lagi, maka kita haram boros-boros dengan air yang memang disiapkan untuk wudu. Wa yajibu al-iktisaru fil musabbal alama aroda musabiluhu. Kemudian kalau kita bicara masalah air, wajib hukumnya kita hanya melakukan kegiatan yang memang dipersilahkan untuk orang yang menyiapkan air tersebut. Misalkan zaman kerajaan dulu kan ada gentong-gentong di depan rumah. Ditulisan atau ditulisan ini untuk minum misalkan. Untuk minum itu mah nggak bisa dipakai wudhu. Gitu ya. Atau misalkan ini untuk wudhu, ya haram dipakai yang lain. Kalau memang udah ada omongan ini untuk sesuatu. Di kita nggak ada sih contohnya air untuk apa gitu. Kalau ada mah, misalkan ada orang ngegali sumur, kemudian dia bilang air ini untuk wudhu misalkan, berarti cuma boleh buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi. Air ini buat minum warga, nggak boleh buat wudhu, misalkan gitulah. Payahrumu istimalu, maka haram kita menggunakan air yang disiapkan untuk tujuan tertentu. Pigoi rizalika, di dalam menggunakan di luar tujuan tersebut. Kata Zui didawati, walaupun hanya seperti nambahin air buat tinta. Kan dulu mah orang mangsinya itu pakai apa namanya, getah cau, getah gedebong, membuat mangsi itu getah gedebong pisang, getahnya dikumpulin, habis dapat dia jadi kapas, habis jadi kapas dikasih tinta. Lama kelamaan tinta itu kering, dikasih air setetes 2 tetes.
Kalau ada omongan ini air buat wudhu, dipakai buat nambahin tinta setetes aja nggak boleh. Haram hukumnya walaupun hanya untuk menambahi tinta biar encer, walaupun cuma setetes. Wakal istinja'i min ma'il pasaki al mu'addatil wudu. Juga haram seperti misalkan kita cebok dengan air yang dipersiapkan untuk wudhu. Ini air buat wudhu, kita siup buat cebok, itu juga haram. Saking kita harus, kalau bahasa zaman sekarang mah, punya integritas lah. Kalau ini untuk ini, ya untuk ini. Kita jangan jadi orang sembarangan gitu. Sesuai dengan tupoksinya gitu. Iya, karena kalau kita udah nyembarangin sama omongan yang udah ada duluannya, kita jadi orang yang sembarangan. Kalau memang buat wudhu lah. Buat istinja, jangan. Buat cebok, jangan. Nggak boleh. Auma'in magotisil masjidi. Atau air kobakan masjid. Itu juga tidak bisa dipakai buat istinja. Kalau misalkan itu memang buat wudhu. Kecuali, katanya gini, kecuali illa izalam yakun fi buyutil akhliyati maun. Kecuali kalau memang di dalam buyutil akhliyati jamban. Di jambannya tadi tidak ada air. Terpaksa kita ngambil air itu nggak apa-apa, nggak haram. Daripada kita nggak cebok, masa sholat kita nggak cebok? Iya. Darurat. Di beberapa daerah masih ada yang kayak gitu. Kita buang airnya itu di sawah. Kita buang airnya di sawah. Begitu ke masjid adanya buat wudhu doang. Ya belum cebok saya. Akhirnya terpaksa kita siuk itu air buat wudhu. Kita pakai buat cebok nggak apa-apa. Karena itu uzur. Besok-besok mah kita persiapin air sendiri. Mungkin karena kita nggak tahu. Wayahrumu takziru zalika, juga haram kita mengotori air yang memang dispesialkan untuk hal-hal tersebut. Seperti kita kencingin. Ada kobak masjid kita kencingin misalkan, nggak boleh. Ayah kayaknya tuh memakai kobak gedenya di orang. Nggak ada. Di Gobang masih ada tuh. Jadi kobak ada, tempat wudhu duduk ada. Keran panjang ada. Iya, tiga-tiganya ada. Keran berdiri ada, keran duduk ada, kobak gede masih ada. Tiga-tiganya ada. Jawa ya. Yang ditanyain apanya? Kobakannya. Kobakannya itu udah panjang juga sih ya. Tergantung airnya. Kalau airnya lebih dari 2 kula, kemudian tidak berubah, berarti airnya tetap suci dan mensucikan. Bisa dipakai wudhu. Warna dan baunya. Gitu. Ukuran 2 kula itu. Walaupun masih ada buihnya, nggak apa-apa. Misalkan kobaknya gede, anak kecil itu kencing di situ, buihnya kita lihat, kita mah di sini udah biarin aja. Karena nggak berubah bau warna dan rasa. Bahkan kalaupun ada bokerannya, misalkan boker di situ, segede pisang gitu panjang, udah biarin lah. Kita di sini wudhu. Kalau tidak berubah bau warna dan rasanya. Bakteri. Jadi haram kita kencing di situ ya. Apalagi buang air besar lah. Wawad il udwi pihi mutanajisan, atau misalkan kaki kita kena tai kotok. Kemudian kita langsung masukin aja ke kobak. Dikocek-kocek gitu, itu juga haram menajiskan kobak itu. Walaupun yang kayak tadi tuh, walaupun itu 2 kula. Wa kaza al busku awil imtikhotu, atau seperti misalkan kita meludah, itu juga tidak boleh. Atau kita mengeluarkan dahak, mengeluarkan ingus di situ, itu juga nggak boleh. Haram hukumnya kita mengotori tempat kemaslahatan umat. Itu kan untuk dipakai orang. Kita sendiri aja kalau lagi wudhu, kemudian melihat itu ada kotoran dari orang, kita pasti marah. Maka hukumnya haram kita juga ngotorin fasilitas umum. Itunya. Juga di antara kemakruhan wudhu adalah kurang dari 3 kali. Saya mah pengen keren sekali aja. Nyuci mukanya sekali doang. Itu juga hukumnya makruh. Jadi sunahnya 3, udah 3 dah. Kalau kita 1 kali, hukumnya makruh. Yang makruh berikutnya, wal wudu'u fil ma'ir raqidi, wudu di dalam air yang menggenang. Itu juga hukumnya makruh.
agama sudah mengajarkan ini bahwa kalau air menggenang itu rawan terkena banyak bakteri. Air yang tidak bergerak, misalkan di sisi masjid aya kubangan, tanahna rada legok, aya cai menggenang, wudu didinya teu naon, tapi hukumna makruh. Hukumna makruh. Kecuali jelas-jelas najisnya ya teman, teu bisa dipakai. Ieu mah misalkan suci, tapi dia menggenang airnya. Dan kita pun sebenarnya tahu banyak kuman kayaknya gitu. Minimal nyamuk-nyamuk mah udah pasti itu dia beranak pinak di situ. Itu agama kita sudah menjelaskan makruh hukumnya berwudu di tempat seperti itu. Walau kasiran, walaupun kelihatan banyak, seperti agak naon disebutnya kolam lele lah gitu, segede kolam lele tetap wae. Malam yakun mustabhiron, selagi tidak seluas lautan. Kalau udah segede danau mah teu naon, da eta mah cai bergerak sebenarnya. Bisa bergerak main hirup, bersih lah, cai laut gitu. Wakula. Walaupun segede kobak, naon disebutna seperti tempat ternak ikan lah kan, segede sawah biasanya, kotakan. Itu biasanya airnya nggak bergerak, dia diam aja airnya. Nah itu makruh berwudu di air yang diam seperti itu. Kalau airnya mengalir mah ada peralon, itu mah bukan rokid namanya, bukan air yang menggenang. Kemudian berikutnya waliyak tasir ail mutawadiu hatman ay wujuban ala wajibin lidoi kiwaktin. Wajib hukumnya bagi orang yang berwudu meringkas hanya pada yang wajib-wajibnya saja, lidoi kiwaktin, karena waktunya terbatas, waktunya sempit. An idroki pardi solati kuliha, sempit dari menemukan seluruh waktu sholat. Fayajibu tarku jami'i sunani, maka wajib justru meninggalkan seluruh kesunahan. Lizalika, karena waktunya tidak sempat. Ala maqalahu Ibnu Hajar, seperti inilah juga yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Jadi kalau misalkan nih kita tidur bangun-bangun, misalkan asar jam 3:03, ini jam 3:05, 10 menit lagi nih sholat misalkan. Kalau kita wudunya santai kayak pelajaran kemarin, nggak cukup nih buat wudu doang itu. Maka wajib hukumnya kita wudu dengan gerakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, gerakan yang wajibnya saja apa aja berarti? Langsung cuci muka sekali, langsung tangan kanan, tangan kiri, habis itu ngusap kepala, habis itu langsung kaki. Begitu be. Tapi itu kalau waktunya sempit, kayaknya nggak mungkin juga. Lamun zaman baheula mah memang nggak ada yang azan, memang kita bingung nentuin waktunya. Kalau sekarang mah ada yang azan, can waka wudu can waka salat mah lalawora we eta mah. Kalem wae, kalem teuing jadina. Nah, cara menghitungnya gimana? Bihai sulau salasa khoroja waktul pardi. Kalau kita melakukan 3 kali, waktu sholat bisa keluar. Maka supaya waktu sholat tidak kehilangan, supaya tidak keluar, supaya tidak pindah ke waktu yang selanjutnya, kita cukup dan wajib hukumnya 1 kali. Itunya. Aukilati ma'in, atau alasan kedua wajib kita wudhu hanya dengan yang wajib-wajibnya saja adalah karena memang airnya tidak ada. Airnya tidak ada. Bihai sukanal ma'ula yakfi illa fardol wudu'i, seperti kita punya wudu, air wudu setengah gelas ini doang atau sedikit banget, maka kita cukup wudunya, wajib wudunya dengan yang wajib-wajibnya saja. Lamun sakit banget masih biasa sunnah kene. Lamun setengah deui mah atau yang wajib-wajibnya saja. Aukanal mutawadi'u yahtajulil padilil atsi, atau orang yang berwudunya juga kehausan. Ada air bawa ke gunung, cuma segelas-gelasnya doang di gurun pasir misalkan. Separoh dipakai wudu, separohnya diminum. Tidak usah melakukan kesunahan-kesunahan, yang wajib-wajibnya saja. Gitu. Bihai sulau akmalal wudu ala stagrokol ma'u wa adrokahul atos.
Seperti kalau misalkan kita menyempurnakan wudhu pakai sunnah-sunnahnya atau airnya habis dan kita bakal kehausan, itu mah jangan. Wajib hukumnya kita wudhu dengan yang wajib-wajibnya saja. Waliyak tasir nudban alal wajibi. Kemudian kalau tadi hukumnya wajib, sekarang hukumnya sunnah. Sunnah kita berwudhu dengan yang wajib-wajibnya saja, liidroki jamaatin, untuk bisa mendapatkan berjamaah. Misalkan udah komat lah gitu, udah komat kita wudhu, nah itu boleh kita wudhu, sunnah wudhu dengan yang wajib-wajibnya doang. Kalau misalkan sekiranya kita wudhu lama, kita bakal ketinggalan total berjamaahnya. Liidroki jamaatin lam yurja goiruha, untuk mendapatkan atau untuk bisa ikut berjamaah yang tidak bisa diharapkan jamaah yang lainnya. Nggak ada jamaah lain selain jamaah ini. Ini berjamaah sekali-kalinya doang ini. Sekarang nih pas awal waktu. Kalau misalkan saya wudhunya lama-lama, ini udah keburu salam, saya nggak ikutan berjamaah. Maka sunnah ya, sunnah hukumnya kita wudhu dengan yang wajib-wajibnya saja. Gitu. Udah komat kita baru jalan. Ngabisin dulu setengah batang. Kebiasaan kan. Kebiasaan. Maka sunnah kita wudhunya yang wajib-wajibnya saja. Na'am makila biwujubihi kadal kila yusanu tarkuhu li ajlil jamaati. Kecuali apa yang dikatakan wajib dalam mazhab lain seperti menggosok-gosok, itu mah tidak sunnah ditinggalkannya. li ajlil jamaati, hanya karena untuk mendapatkan jamaah. Jadi intinya kalau dalam berwudu kita, walaupun buru-buru, yang namanya ngegosok-gosok mah, digosok-gosok mah, itu jangan sampai lewat. Karena ada yang mengatakan bahwa yang menggosok-gosok itu hukumnya wajib. Dalam mazhab lain, menggosok itu hukumnya wajib. Jadi dalam wudhu, kita masih nggak ada masalah sama ini, karena kita wudhu pasti menggosok. Jadi yang namanya wudhu, yang namanya menggosok mah, tetap kita harus lakukan. Walaupun ketinggalan berjamaah. Bal yusanu itsyanuhu, tetapi bahkan tetap disunahkan untuk melakukan gosok-gosok tadi. Wa in ada ila pautil jamaati, walaupun kita sampai ketinggalan berjamaah. Jadi yang namanya menggosok mah harus dilaksanakan. Kiasan ala nudbiri ayati tartibil fawaid. Ini juga menjadi gambaran bahwa sunnah hukumnya menjaga runtutan tartib sholat-sholat qodho, walaupun kita sampai ketinggalan berjamaah. Karena ada yang mengatakan bahwa menjaga runtutan sholat qodho hukumnya wajib. Jadi gini, misalkan kemarin kita jadi orang jahat, nggak sholat dari subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Misalkan sampai subuh lagi gitu nggak sholat. Tahu-tahu lohor sadar. Udah mau lohor sadar gitu ya. Kita jam 11 sadar. Sak lohor. Kita sebelum lohor itu kita sadar, misalkan gitu. Maka kita tetap menjaga urutan sholat kita yang ketinggalan kemarin. Kita sholat berarti apa dulu yang kemarin tinggalan? Awalnya subuh dulu, kita subuh lagi. Habis subuh lohor, habis lohor asar, terus ngodoan yang kemarin, terus habis asar maghrib, habis maghrib isya, habis isya subuh lagi. Baru kita sholat lohor yang saat ini. Tapi misalkan gini, ini ada sholat lohor berjamaah nih. Saya baru ngodoin yang kemarin subuh sama lohor doang. Asarnya belum, maghribnya belum, isyanya belum. Saya mau ikut berjamaah yang ini. Jangan. Terusin dulu urutan qodho kita. Walaupun kita nggak ikut berjamaah sholat yang sekarang. Terusin aja hutang kita dulu. Karena menjaga urutan untuk membayar hutang, itu ada yang mengatakan hukumnya wajib. Seperti itu juga dalam masalah menggosok. Karena menggosok ada yang mengatakan hukumnya wajib. Walaupun kita sampai ketinggalan berjamaah, menggosok-gosok mah tetap harus kita laksanakan. Jangan diburu-buru gitu. Nah, pembahasannya sampai segitu doang. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas yang membatalkan wudhu.